Baik, materi pagi ini adalah menganalisis sebuah model persamaan struktural dengan aplikasi R. Saya share dulu materinya. Ya, mungkin pertama kali akan saya awali dengan dasar dari model persamaan struktural itu, yaitu yang pertama kali adalah analisis faktor konfirmatori atau konfirmatori faktor analisis. Ya, Eh, adapun data yang kita pakai adalah CFA amos.txt. Eh, ini juga tersedia di laman apa namanya web saya, laman pribadi saya yaitu siginicro.id /scrolly data. Nanti cari saja data CFA amos.txt. Ya, oke. Ini skripnya ya. Eh, yang pertama kali bahwa library Lavalin ini salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk model persamaan struktural itu yang mirip dengan Amos adalah library Lavalin ya. Oke, kalau kita eksekusi saja, kemudian data itu kita simpan, kita baca, disimpan dalam database namanya confirm ya. Nah, andaikan eh, kalau misalnya kita lihat data confirm ini ya, confirm ini ada 400 data, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indikator. Andaikan indikator A1, A2 itu eh, adalah indikator untuk faktor A, A3, A4, A5 untuk faktor B, dan A6 ada, dan A7 adalah indikator faktor C. Kita menuliskannya, kalau pakai R, A faktor, ya. Jadi ini faktornya, ini indikatornya, A sama dengan tilde, gitu ya. Kemudian dituliskan indikatornya apa saja, dihubungkan dengan tanda plus. Hubungan antar faktor, karena faktor ini eh, adalah semuanya variabel eksogen, maka kita hubungkan antar variabel eksogen itu dengan tanda dua tilde berturutan, ya, atau korelasi, ya, tanda korelasi ya. A dengan B, A dengan C, dan B dengan C. Karena ini analisis faktor, ya, maka model pengukurannya cukup ini. Kemudian tahap berikutnya adalah model pengemasannya, model pengepasan atau fitting modelnya. Sintaksnya seperti ini, lavaan, eh, kemudian ada titik dua kali, SEM. Ini artinya bahwa fungsi SEM ini ada di library lavaan, ya, eh, berasal dari library lavaan. Kemudian sintaksnya itu model pengukuran di sini, modelnya apa, model pengukurannya, ya. Dan membuat model itu nama modelnya apa, panah ke kiri, kemudian apa yang ada dalam model itu, yang biasanya digambarkan dengan Amos itu berada dalam dua tanda petik, ya. Kemudian eh, datanya apa? Jangan salah, datanya yang kita pakai tadi kita beri nama confirm, ya, konfirmatori. Oke, nah jadi kalau ini kita eksekusi, hasilnya kita disimpan dalam database feed. Kalau mau kita keluarkan, ini adalah outputnya. Outputnya menginformasikan bahwa inilah tanda-tanda variabelnya. Kita bisa lihat apakah eh, indikator-indikator ini valid apa enggak. Itu bisa lihat dari bahwa A1, A2 ini signifikan semua, ya. Signifikan semua terhadap faktor A, artinya indikator A1, A2 itu indikator yang valid untuk faktor A. A3, 4, 5, demikian juga ini signifikan semua. Ini kita lihat bahwa yang satu tidak ada di sini, ya. 0,9 saja signifikan, apalagi satu sama aja begitu, ya. Artinya ini juga signifikan walaupun tidak tertulis di situ, ya. Nah, kalau kita lihat semua termasuk sampai A6, A7 ini indikator yang valid untuk faktor C, ya. Nah, bagaimana? Apakah dia reliable apa enggak? Itu kita lihat dari varian masing-masing errornya ini, ya. Ini
adalah varian masing-masing errornya, error yang berkaitan dengan indikator A1, A2 sampai A7 ini ternyata signifikan juga, yang menunjukkan artinya bahwa eh, indikator A1 sampai A7 ini juga selain valid itu reliable, ya. Kemudian di sini ada kovarian yang apabila kovarian di sini signifikan, maka korelasinya juga signifikan antara kedua faktor. Misalnya A dengan B, nilai kovarian 0,263, A dengan C 0,216. Ya. Kovarian sebagaimana eh, korelasi itu mengukur keratan hubungan antar variabel. Ya. Kemudian ini B dengan C juga signifikan. Oke. Nah, itu eh, kalau kita bandingkan output ini bisa saja sekali nanti dibandingkan dengan Amos ya, dengan data yang sama, struktur yang sama, maka hubungan yang sama antara indikator dan faktornya akan kita dapatkan hasil yang sama, ya. Demikian juga gambarnya, kalau kita lihat di sini kita menggunakan fungsi samppath, ya, yang ada di library sampplot, ya, yang ada di library sampplot, kita bisa gambarkan di sebelah kanan ini adalah gambarnya, ya, gambarnya, ya. Eh, kita bisa eh, lihat hubungan antar variabel tersebut korelasinya seperti apa, ya. Ya, kalau mau kita besarkan juga bisa, nanti tinggal diklik zoom-nya ini. Oke. Nah, dasar yang kedua untuk model persamaan struktural atau SEM itu adalah analisis jalur, ya, atau path analysis. Nah, sebelum saya buka sintaksnya, saya akan bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu jendela-jendela ini, bersihkan jendela-jendelanya, ya. Oke, bagian atas juga saya bersihkan, ya. Kemudian eh, kita pindah ke aplikasi, sorry, ke file atau script dari R untuk analisis eh, jalur, ya, atau path analysis, ya. Ini path analysis, mudah-mudahan terlihat, ya. Oke, akan saya refresh dulu eh, supaya yakin bahwa RStudio-nya yang terbuka, ya. Oke. Nah, kalau tadi model model apa CFA itu model pengukuran, ini model strukturalnya. Model struktural ada artinya eh, model kausal, ya. Library Lavaan, eh, datanya yang kita pakai sedikit berbeda, yaitu Pat Amos. Kalau tadi eh, CFA Amos, ya, bisa dilihat, dicari juga di laman pribadi saya, ya. Andai kan ada lima variabel, yang mana hubungan antar variabelnya seperti ini artinya kalau tadi dua tilde itu korelasional, kalau satu tilde itu ini dipengaruhi oleh, ya. Jadi C ini merupakan fungsi dari A dan B. Jadi A dan B ini prediktor, ini respon, ya. Kemudian di sini juga begitu. A, B, C itu memengaruhi D. A, B, C memengaruhi D, ya. Ya. Oke. Dan yang ketiga, A, B, C, D memengaruhi E. Jadi kalau kita lihat di sini yang merupakan variabel eksogen, ini juga ditunjukkan oleh bahwa kedua variabel eksogen itu hubungannya korelasional adalah A dan B. Sementara C, D, E ini variabel endogen, ya, variabel endogen. Ah, bisa saja variabel endogen itu merupakan prediktor. Ini C endogen tapi prediktor bagi D, ya. C dan D, ya, C dan D endogen tapi prediktor bagi E, ya. Jadi jangan salah antara prediktor dan endogen atau eksogen. Kalau eksogen pasti prediktor, ya. Kalau prediktor belum tentu eksogen, ya, karena bisa saja endogen. Oke. Andai kan hubungannya seperti ini, ya, kita eksekusi misalnya, ya. Eh, Database-nya Pat Amos ini kita baca ke dalam data dan dimasukkan diberi nama jalur, ya. Oke. Nah, di sini namanya model struktural. Sekali lagi, model itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik ini, ya. Nah, ini modelnya, model strukturalnya seperti ini.
Kemudian kalau kita eksekusi, ya hanya di sana tadi model eh, pengukuran, di sini model struktural ya. Kemudian namanya beda. Kemudian di sini ada data jalur. Datanya jalur kita beri nama jalur di sini ya. Eh, Oke, kalau kita mau lihat outputnya seperti apa, nah outputnya seperti ini ya. Artinya ini adalah koefisien regresi. Jadi kalau kita baca bahwa taksiran C itu sama dengan 0,308 A ditambah 0,269 B. Taksiran D, nilai D taksirannya sama dengan 0,138 A ditambah 0,325 B ditambah 0,203 C. Demikian juga taksiran nilai E ini sama dengan min 0,008 A ditambah 0,264 kali B, ditambah 0,124 kali C, ditambah 0,245 kali D. Nah, signifikan atau tidaknya kita bisa lihat nilai peluang di sini. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa A ini, A ini eh, dalam model yang ketiga ini secara langsung pengaruhnya terhadap E ini tidak signifikan. Ya. Tidak signifikan karena nilai peluangnya 0,853 jauh lebih besar daripada misalnya 0,05 ya. Oke. Nah, ini kovarian hubungan antar variabel eksogen tadi ya. 0,134 walaupun 0,1 tapi signifikan. Artinya tidak bisa ini kita anggap sama dengan 0 ya. Dan ini adalah eh, variannya, variannya eh, untuk masing-masing CDE karena CDE adalah variabel endogen. Ini fungsinya seperti koefisien eh, apa namanya koefisien determinasi ya, koefisien determinasi ya seperti R kuadrat ya fungsinya fungsinya seperti R kuadrat. Oke, ini tampilan angkanya yang bisa diklarifikasi nanti dengan Amos ya, dengan Amos itu akan menghasilkan nilai yang sama juga ya untuk analisis jalur. Sedang gambarnya kalau kita lihat kita bisa perlihatkan gambar antar hubungan tadi ya ABCDE-nya bahwa eh, kalau kita bisa besarkan dengan zoom ya, misalnya nih dengan zoom begini, sorry, nggak mau dia. Ya, mungkin terlalu kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini adalah hubungan antar variabel yang namanya eh, analisis jalur karena utamanya adalah kita kita lihat utamanya adalah melihat pengaruh baik langsung maupun tak langsung ya ya untuk melihat pengaruh langsung maupun tak langsung. Misalnya eh, dari A ke E, dari A ke E itu bisa saja A lewat C dulu ya A lewat C dulu, baru ke E ada nggak? Nah, gitu ya. A lewat C, nah di sini C mempengaruhi E, jadi A, C, E bisa ya. Jadi tidak hanya A langsung ke E, tapi A lewat C dulu bisa, A lewat D dulu bisa ya. A lewat D dulu ya, A lewat D, kemudian D-nya juga mempengaruhi E. Nah, itu pengaruh yang tak langsung. Jadi pengaruh langsung dan tak langsungnya bisa dicari di sini ya. Bisa jadi di sini. Nah, jadi outputnya eh, kalau pengaruh eh, langsung tinggal dikalikan saja. Misalnya pengaruh tak langsung bisa dikalikan. Misalnya A ke E lewat C, A ke E lewat C. Jadi A ke C 0,308, kemudian C ke E 0,124. Kalikan. Itu pengaruh tak langsungnya kalau dari A ke E lewat C. Demikian juga kalau lewat D, ya. A ke D 0,138 baru ke E ya dikalikan 0,254 gitu ya. Nah, itu kalau yang pertama itu analisis faktor, yang kedua itu analisis jalur. Nah, kalau analisis faktor itu melihat apakah indikator-indikator itu valid apa enggak terhadap faktor yang dibentuknya. Kalau yang kedua eh, apakah eh, pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsungnya itu signifikan apa tidak ya. Oke. Nah, oleh karenanya yang ketiga
Saya hapus dulu semua ini outputnya, yaitu gabungan antara analisis jalur ya dan analisis faktor konfirmatori ya. Jadi gabungan keduanya menghasilkan apa yang kita sering sebut dengan SEM atau Structural Equation Modeling ya, untuk mengkonfirmasi meyakinkan bahwa eh, jendelanya benar akan saya riset ulang. Nah, ini gabungan. Library ini sama lapaan ya, hanya datanya kita gunakan data yang lebih besar lagi, yaitu samamos.txt yang bisa juga diunduh di laman pribadi saya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada dua model, yang pertama pengukuran, yaitu analisis faktor di sini, analisis faktor ya. Yang kedua analisis jalur. Nah, jadi kalau kita lihat A1, A2, A3, A4 itu indikator A, indikator B-nya B1, B2, tiga, C-nya satu, C1, C2, C3, indikatornya indikator D, D1, D2, D3, dan indikator E, E1, E2, E3, dan 4. Adapun hubungan antar faktornya seperti ini. Jadi andaikan B itu dipengaruhi oleh A dan C, D dipengaruhi oleh B dan C, E dipengaruhi oleh A dan D, maka kita harus menulis model strukturalnya seperti ini. Dan jangan lupa bahwa ada dua, kalau kita lihat ya, ada dua, ya, A dan C itu variabel eksogen, bukan endogen, ya, eksogen. Maka kedua variabel eksogen itu harus dinyatakan dalam hubungan korelasional A tilde tilde ya. Tilde tilde itu sekali lagi ini korelasi, ini pengaruh ya. Ini indikatornya. Jadi ada tiga tanda yang maknanya, tiga tanda berbeda yang maknanya lain. Oke, kita eksekusi ya. Kalau kita eksekusi, datanya Sam Amos TXT itu kita simpan di database Taladan. Eh, Sekali lagi, model itu diawali dan diakhiri oleh tanda petik. Model pertama namanya model pengukuran, ya, yang menggambarkan analisis faktor. Model kedua model struktural yang menggambarkan analisis jalur. Ya. Kemudian jangan lupa di sini kita buat full model dulu namanya, yaitu menggabungkan kedua model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Ya, kita eh, gunakan fungsi paste dan kemudian gabungannya itu kita beri nama full model. Nah, baru SEM functionnya yang ada di library lapaan itu di sini menggabungkan menggunakan full model tadi, ya, menggunakan full model, ya, fitnya, dan ini summary fitnya, outputnya bisa dilihat seperti ini, yang tentunya merupakan gabungan dari analisis faktor konfirmatori bagian atas, ya. Cara penjelasannya sama. Apakah A1 sampai A4 indikator yang valid untuk faktor A? Iya, karena nilai peluangnya sangat kecil. Ini bukan nol sebetulnya ya, tapi sangat kecil, lebih kecil dari 0,001. Demikian juga indikator faktor B, indikator faktor C, indikator faktor D, dan indikator faktor E yang nilai peluangnya sangat-sangat kecil. Adapun nilai faktor loading, ini namanya nilai faktor loading ya, itu nilai di sini. Nah, eh, kira-kira menggambarkan apa ya? Jadi kira-kira bahwa eh, sumbangan ini bukan bukan menyatakan besarnya, tapi sumbangan eh, dalam membentuk faktor A ini yang paling kecil adalah A2 karena nilainya paling kecil 0,978. Sedikit tinggi di atasnya adalah faktor A, indikator A1, baru indikator A4 dan A3. Nah, kira-kira cara menjelaskannya seperti itu ya. Oke, yang bawahnya, nah ini regresi hubungan kausal bahwa taksiran nilai B ini, taksiran nilai faktor B ini sama dengan 0,462 faktor A ditambah 0,432 faktor B, faktor C, sorry. Ya, nah, jadi gini, indikator taksiran D sama dengan 0,313 B kali B ditambah 0,577 kali C, dan seterusnya ada yang ketiga, E merupakan fungsi dari A dan D yang koefisien-koefisiennya adalah 0,228 dan 0,666. Apakah masing-masing itu signifikan? Ya, kita lihat di sini nilai peluangnya sangat-sangat kecil. Artinya A signifikan mempengaruhi B, demikian juga C. B dan C juga signifikan mempengaruhi D, demikian juga A dan D juga signifikan mempengaruhi E.
Adapun korelasinya ini signifikan ditunjukkan dengan nilai kovarian yang signifikan juga antara kedua variabel eksogen yaitu antara A dan C. Dan ini adalah untuk melihat reliabilitas dari masing-masing indikator tadi. Kalau kita lihat ini semuanya peluangnya sangat kecil ya, artinya mereka sangat reliable ya, indikator-indikator sangat reliable. Adapun untuk A dan C nggak ada tanda petiknya ini di sini ya. Ini juga nilai variannya ya, nilai variannya untuk eh, kelima kelima faktor yang dibentuknya. Nah, itu ya. Adapun kalau misalnya kita ingin membuat gambar hubungan, eh, kita bisa lihat mengeksekusinya di bawah ini ya dengan C4, fungsi C4. Nah, gambarnya ada di sini ya. Kita bisa bisa lihat eh, apa namanya, atau bisa ekspor ini ke Microsoft Word atau aplikasi yang lain ya. Kita bisa ekspor dengan mengklik milih di sini ya. Ini copy to clipboard kan nanti bisa disimpan atau save as PDF-nya dibuat file PDF-nya bisa kita simpan juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi pagi ini, yaitu yang berkaitan dengan model persamaan struktural atau SEM, yang notabene dasarnya adalah analisis jalur dan analisis faktor konfirmatori dalam atau dengan menggunakan aplikasi R. Selamat siang.